Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Ibnu Sina, Prodi Teknik Industri, akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Peran dan Fungsi TTKI di Dunia Akademik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif, nomor pokok mahasiswa 201026201091, ketua dari kelompok 5. Baiklah, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rahmadana, nomor pokok mahasiswa 201026201144. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aguna Firmansyah dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasir, nomor pokok mahasiswa 201026201041. Dengan dosen pengampu Bapak Ismail Yusuf ST MSc PhD dan asisten dosen Ibu Pratiwi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kami bawakan. Hakikat menulis karya ilmiah. Menulis merupakan kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya dengan bahasa tulisan. Selain itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa dengan komunikasi lewat lambang tulis dapat tercapai oleh penulis, seperti yang diharapkan jika penulis mampu menuangkan ide atau gagasan ke dalam bahasa secara tepat, teratur, dan lengkap. Menulis merupakan bagian terpenting dari kehidupan. Dengan menulis, seseorang menuangkan pendapatnya dengan tulisan. Sejalan dengan hal tersebut, penalaran merupakan faktor penting dalam kegiatan menulis, di mana penalaran menjadi aspek dalam penarikan simpulan dan gagasan. Maka, penalaran dapat diperoleh melalui berbagai cara. Di antaranya adalah dengan memiliki keterampilan atau skill. Keterampilan menjadi salah satu cara memperoleh penalaran yang lebih mendalam. Maka, keterampilan sangat penting untuk diasah bagi siapapun yang ingin bisa menulis. Karena perlunya keterampilan dalam menulis, seorang peserta didik tidak harus menunggu untuk bisa menjadi seorang penulis yang terampil. Karena menulis merupakan kegiatan yang bersifat produktif dan ekspresif. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, kemampuan menulis dapat kita latih. Apalagi bagi kaum pelajar dan mahasiswa, yang setiap harinya disibukkan dengan tugas dan pelajaran. Kemampuan menulis sangat perlu untuk terus dilatih. Semakin banyak latihan yang dikerjakan, maka kemampuan menulis akan semakin melekat pada diri seseorang. Saya akan melanjutkan video selanjutnya dari rekan saya tentang pentingnya karya ilmiah untuk mahasiswa. Karya ilmiah bagi mahasiswa harus mulai membiasakan menulis atau membuat sendiri karya ilmiah sebagai upaya memperkuat jati diri mahasiswa. Kemampuan menulis yang dimiliki mahasiswa menjadi salah satu indikator pencapaian mutu atau menjadi ukuran kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, menulis karya ilmiah bagi setiap mahasiswa adalah hal yang wajib harus diikuti dalam menyelesaikan perkuliahan. Contohnya di perguruan tinggi, mahasiswa dituntut dan dilatih untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah seperti buat laporan penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah. Namun kendala yang dihadapi para mahasiswa saat ini ialah bagaimana caranya memulai hingga menyelesaikan karya ilmiah dengan baik, jelas, logis, sistematis, dan bersifat orisinil. Mengingat di zaman sekarang ini jumlah informasi bertebaran. Jika mahasiswa yang merasa penting, mereka akan senantiasa mengasah kemampuannya tersebut dengan kegiatan pendukung, yaitu dengan membaca untuk memperkaya kosakata bahasa ilmiah. Sedangkan mereka yang menganggap cukup tahu, mereka akan puas dengan apa yang sudah mereka ketahui, menggunakan kemampuannya hanya apabila diperlukan, dan itu semua berorientasi kepada kepentingan diri sendiri. Dari situ kemampuan mereka tidak akan berkembang, namun hanya akan berjalan di satu tempat. Baik, terima kasih. Hambatan, permasalahan, kendala dari dalam diri mahasiswa. Bagian ini akan membahas kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa
yang berkaitan erat dengan dirinya sendiri yang meliputi aspek-aspek utama, antara lain bakat dan motivasi mahasiswa dalam menulis, wawasan mahasiswa yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan, dan kendala-kendala yang menyangkut persoalan kemampuan bahasa tertulis mahasiswa. A. Tidak berbakat. Menulis merupakan salah satu keterampilan dasar yang dimiliki seseorang, termasuk mahasiswa. Banyak orang yang berpendapat menulis merupakan hal yang mudah. Kalau bisa membaca, maka pasti akan bisa menulis. Namun, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang dapat menghasilkan suatu karya tulis yang layak untuk dipublikasikan. Banyak di antara mahasiswa yang bahkan tidak mampu menghasilkan tulisan ilmiah paling sederhana sekalipun. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas penyusun makalah atau laporan ilmiah sebagai bahan presentasi harus minta bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Bahkan, banyak di antara mahasiswa tersebut hanya menjiplak tulisan orang lain atau plagiat. Selain itu, banyak mahasiswa yang harus terkatung-katung tidak mampu menyelesaikan studinya karena terkendala penulisan skripsi. B. Kurangnya motivasi, sifat malas, dan tidak percaya diri. Segala tindakan yang dilakukan oleh manusia berawal dari niat. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu pasti akan ada niat dan karena motivasi untuk melakukannya. Seorang pelajar harus bersungguh-sungguh belajar, ikut les, belajar tidak kenal waktu, karena termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus dan memperoleh ilmu pengetahuan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari motivasi yang muncul, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari orang lain. Demikian halnya dengan kegiatan menulis. Seorang penulis harus meluangkan waktu untuk duduk membaca, menggali informasi untuk menemukan ide yang selanjutnya akan diproses untuk menghasilkan tulisan. Ada berbagai alasan yang menjadi motivasi seseorang untuk menulis. 1. Ada orang yang menulis hanya karena sebuah keharusan, seperti yang banyak dilakukan oleh mahasiswa sekarang ini. Mereka menulis hanya karena tugas dari dosen, karena ingin menyelesaikan studi, bukan karena kesadaran sendiri untuk memperdalam dan mengembangkan ilmunya. 2. Ada yang menulis karena termotivasi untuk membagi dan menyebarkan ilmu kepada orang lain. 3. Ada yang menulis karena menulis merupakan kegemaran dan menjadi hiburan sendiri bagi dirinya. Nomor 4. Ada yang menulis karena termotivasi untuk mendapatkan uang. Maksudnya menulis telah menjadi sumber penghidupannya. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh Nasir, yaitu hambatan atau kendala dari luar diri mahasiswa. Pada bagian ini, saya memaparkan hambatan atau kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah yang berkaitan erat dengan aspek-aspek dari luar diri mahasiswa. Contoh hambatan kendala dari luar diri mahasiswa. 1. Tidak adanya pembiasaan sejak dini. Artinya, seorang anak yang tidak terbiasa menulis sejak kecil merasa sangat sulit untuk menghasilkan sebuah tulisan meskipun telah duduk di perguruan tinggi. 2. Kurangnya motivasi dari lingkungan belajar. Mengapa kegiatan menulis di perguruan tinggi sangat penting? Jawabannya yang paling sederhana adalah karena di perguruan tinggi menulis merupakan jalan yang wajib dilewati mahasiswa setiap hari. Baiklah, untuk kesimpulannya, dari penjelasan kami di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan ilmiah sangat diperlukan bagi mahasiswa, khususnya dalam pembangunan keterampilan atau skill. Sebab kemampuan menulis yang dimiliki mahasiswa menjadi salah satu indikator pencapaian mutu atau menjadi ukuran kualitas sumber daya manusia. Jika mahasiswa yang merasa penting, mereka akan senantiasa mengasah kemampuannya tersebut dengan kegiatan pendukungnya, yaitu dengan membaca untuk memperkaya kosakata bahasa ilmiah. Sedangkan mereka yang menganggap cukup tahu, mereka akan puas dengan apa yang sudah mereka ketahui. Tetapi jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa atau pelajar di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Itu disebabkan problematika yang dihadapi oleh mahasiswa, di mana problematika itu berasal dari diri mahasiswa karena kurang berbakat. Tidak adanya motivasi, kesulitan dalam memulai, wawasan yang sempit, dan kendala kebahasaan. Selain itu, problematika juga berasal dari lingkungan mahasiswa, seperti tidak adanya pembiasaan sejak dini, kurangnya motivasi dari lingkungan belajar lebih banyak pada tataran konsep, terbatasnya wadah pelatihan
penulisan karya ilmiah, kurangnya apresiasi civitas akademik, kurikulum yang tidak mencukupi penulisan karya ilmiah secara keseluruhan, tidak tersedianya waktu khusus dan kurangnya dukungan finansial.